Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara melakukan pengosongan freon pada sistem AC. Ya, alat-alat yang kita gunakan masih sama dengan alat yang untuk mengecek tekanan, ya, yaitu manifold guide. Kemudian untuk keselamatan kerjanya kita selalu sedia sarung tangan. Kemudian masker karena kita akan melakukan pengosongan. Kemudian siapkan majun yang telah dibasahi air, ya. Jangan lupa kacamata, ya. Oke, kita mulai. Alat manifold guide ini, ya, sama seperti melakukan tes tekanan. Ini kita masukkan ke dalam nipple low atau suction. Kemudian, ya, yang high ini kita masukkan ke dalam nipple discharge. Oke, ada yang tertinggal di sini. Untuk vakum kita akan menggunakan pompa vakum di sini. Ya, kita langsung siapkan saja vakumnya untuk dicolokkan di sini, ya. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan lakukan pengosongan pada sistem AC langsung saja tanpa perlu kita nyalakan sistem AC-nya, ya. Di selang yang tengah ini, ya, warna kuning ini, langsung kita taruh majun, ya. Supaya apa? Supaya inilah keselamatan kerja kita, supaya freon yang terbuang yang kita kosongkan dalam kompresor ini tidak langsung mengarah ke udara bebas, ya. Ini kita benamkan di situ. Kemudian secara perlahan kita buka keran, ya, yang ada pada alat manifold guide, ya. Yang setelah high juga kita buka. Ingat, ya, ini ke kiri bukanya, ke kiri. Ini juga ke kiri yang low. Nah, perhatikan bunyi desis di sini. Artinya freon tadi sudah keluar, ya. Dan ini kalau kita biarkan dia akan menjadi racun dan meracuni udara bebas. Makanya kita benamkan dia bersama lap majun dan air di sana. Lebih baiknya itu menggunakan air, ya, di dalam gayung, ya, supaya gas freon tadi tercampur di dalam air. Nah, perhatikan di side glassnya ini, di alat manifold dia akan keluar, ya, ada gelembung freon yang keluar. Oke, perlahan saja, ya, perlahan dibuka. Apabila sudah di titik 0, ya, boleh kita buka secara full. Oke. Ini juga. Oke. Nah, terlihat bunyi desisnya sudah habis, ya. Kemudian freonnya, dia manifoldnya sudah di angka 0, ya, sudah di angka 0. Ini juga sudah terbuka secara penuh di sini, ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, sudah habis, ya, freon di sini. Ini sudah habis, ya. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan adalah memvakumnya, ya. Memvakumnya yaitu apa sih gunanya memvakum? Memvakum di sini gunanya untuk, ya, membuang udara, sisa udara
yang ada pada sistem kompresor ya. Nah, di sini kita hubungkan ya, kita hubungkan selang kuning tadi ini ya ke dalam pompa vakum di sini. Ya, ini oke. Pompa vakumnya, olinya kita tambahkan dulu ya. Karena di sini terlihat kurang. Juga kita persiapkan untuk menambah oli kompresor di sini ya. Oke, nah ini oli kompresor tidak usah banyak ya. Apabila mengisi kompresor kita siapkan saja sekitar di sini itu 5 mili ya. 5 mili ini bisa kita tuang lagi. Nggak terlalu banyak. Cukup segini ya. Kemudian kita nyalakan pompa vakumnya. Oke. Nah, setelah vakum, kita perhatikan jarum yang di low ini akan tertarik ke bawah. Ya, di sini ada angkanya, dia harus tertarik ya minimal 26 cm 26 in Hg ya, minimal 26 in Hg. Nah, di sini sudah tertarik ya. Oke. Berapa lama ini kita lakukan ya? Minimal sekali itu 5 sampai 10 menit kita memvakum ya, minimal 5 sampai 10 menit ya. Kemudian setelah ini memvakum, kita akan masukkan oli kompresornya ke dalam kompresor. Oke. Nah, ini kita tutup ya. Anggaplah sudah 10 menit di sini ya. Kita tutup. Kita tutup di high-nya, kemudian juga di keran low-nya. Kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa detik atau ya sampai jarumnya tidak lagi kembali ya, atau diam. Tandanya tidak ada kebocoran di sini. Nah, apabila pada saat divakum jarum itu tidak tertarik ke bawah 0, maka dipastikan ada kebocoran pada sistem AC. Nah, itu yang harus kita cari kebocorannya di mana. Bisa di dalam selang-selangnya ya, atau di netol-netolnya, atau juga di sistem kondensornya, evaporatornya. Itu yang harus kita cari. Nah, karena ini tidak ada kebocoran di sini, maka jarum itu akan tertarik ke bawah ya, minimal 26 in Hg ya. Sini. Nah, ini pompa vakum kemudian kita matikan. Ya. Kemudian kita isikan oli ya. Kita isikan oli. Kemudian kita taruh seperti ini ya. Ini bisa kita taruh lagi. Seperti ini, kemudian kita buka keran yang low. Nah, maka oli kompresor akan tersedot ya. Tersedot ke dalam kompresor. Nah, membukanya ini juga ya secara perlahan. Setelah tersedot maka kita tutup kembali.
tadi sudah kita lakukan proses pengosongan, kemudian pemvakuman, kemudian juga pengisian oli kompresor ya. Perhatikan ya, ini sudah kita lakukan tadi ya. Proses selanjutnya adalah proses pengisian refrigeran. Nah, gimana prosesnya? Simak di video berikutnya yang akan saya tampilkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.